Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sholati wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Para pemirsa yang saya hormati, menyikapi pembagian zakat fitrah dalam situasi pandemi COVID-19, maka Yayasan Rawson Fikir dalam hal ini perlu menyampaikan beberapa hal terkait bagaimana untuk pembayaran zakat fitrahnya kita semua. Pada kali ini akan kami sampaikan beberapa hal yang menjadi pijakan kita, bagaimana kita harus mengeluarkan zakat fitrah dalam situasi seperti ini, karena kali ini kita dalam serba keterbatasan, maka perlu kiranya kita menyampaikan beberapa hal untuk mempermudah kegiatan zakat fitrah kali ini. Para pemirsa yang saya hormati, untuk pembagian zakat fitrah ada dua pendapat yang kedua-duanya sama-sama diakui kebenarannya. Kita ketahui bersama bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah mengakui 4 madhab yang berlaku. Yang pertama madhab Imam Maliki, yang kedua madhab Imam Syafi'i, yang ketiga madhab Imam Hanafi, yang keempat madhab Imam Hambali rahimahumullah. Keempat madhab ini sama-sama berlaku dan diakui di Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya apa? Kita umat Islam dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah diperbolehkan memilih salah satu dari 4 madhab ini dalam kegiatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kali ini dalam hal zakat fitrah akan kami sampaikan ulasan 2 pendapat yang berlaku di Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama, menurut pendapat Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, ketiga madhab ini menyatakan bahwasanya membayar zakat fitrah wajib dengan bahan makanan pokok. Berdasarkan hadis, kunna nukhrijuha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam so'an min ta'amin wa kana ta'amuna at-tamaru wasya'iru wazzabibu wal aktu. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk makanan pokok, dan makanan pokok kami ketika itu adalah kurma, gandum, anggur, dan keju. Berdasar hadis ini, maka ketika madhab ini ketikanya berpendapat bahwasanya membayar zakat fitrah harus berupa bahan makanan pokok sebagaimana Rasulullah dan sahabat contohkan ketika itu. Pendapat yang kedua dari Imam Abu Hanifah menyatakan diperbolehkan membayar zakat fitrah dalam bentuk uang seharga bahan makanan pokok yang dibayarkan zakat fitrahnya. Dalam hal ini Imam Abu Hanifah berdasarkan ayat yang berbunyi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, al-ayah, dan juga berdasarkan atas kemaslahatan, sebagaimana kita ketahui bahwasanya hukum Islam ditegakkan atas dasar kemaslahatan untuk umatnya. Oleh karena itu, dalam situasi seperti sekarang ini, maka sangatlah bijak manakala kita bisa mengambil salah satu dari 2 madhab ini untuk membayar zakat fitrah untuk tetap menegakkan Islam di dalam diri kita masing-masing. Sebagaimana tadi saya sampaikan, bunyal islamu ala khamsin, dan seterusnya. Nah, para pemirsa yang saya hormati, yang perlu kita waspadai, kita perhatikan adalah kalau kita telah sepakat mengambil salah satu madhab
maka hendaklah kita bertaklid atau mengikut secara total. Tidak boleh mengikut setengah-setengah. Dalam hal ini zakat fitrah, kalau kita sepakat mengikuti mazhab Hanafi, maka ikutilah secara keseluruhan, jangan separuh-separuh. Maksudnya begini, untuk dua mazhab ini, dua pendapat ini, kalau menurut pendapat yang pertama, Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hambali, maka besarannya adalah 2,5 kg beras, bahan makanan pokok. Kalau pendapat kedua, Imam Hanafi adalah 3,8 kg, tetapi boleh dirupakan dalam bentuk uang. Nah, kalau kita sepakat mengambil pendapat yang kedua, maka ikutilah secara keseluruhan. Berarti kita bayarkan zakat fitrah dalam bentuk uang seharga 3,8 kg beras. Tidak diperbolehkan atau dilarang kita mencampur adukkan madhab. Contoh, kita ikut madhab Syafi'i tetapi bayar pakai uang. Tidak boleh. Artinya kalau madhabnya Syafi'i, ya beras seberat 2,5 kg tidak boleh dibayar dengan uang seharga itu, harus beras. Kalau madhab Imam Hanafi, maka uang seharga 3,8 kg beras. Kalau dikurskan sekarang sekitar Rp36.000 untuk madhab Hanafi. Para pemirsa yang saya hormati, itulah dasar yang kita gunakan untuk menerapkan pembayaran zakat fitrah pada kali ini. Yang penting kita bisa membayar zakat fitrah dengan sempurna, dengan baik, tidak mengurangi kadar dan timbangannya. Dan yakinkan pada kita semua bahwasanya kedua pendapat ini sama-sama benarnya. Kita bayar pakai beras, silahkan dengan berat 2,5 kg beras. Kita bayar pakai uang, silahkan dengan seharga Rp36.000. Yang perlu kita perhatikan lagi adalah satu, jika kita membayarkan pakai uang, maka pastikan bahwasanya kita niatkan zakat fitrah tadi untuk diri kita dan juga untuk orang-orang yang kita wajib nafkahi, anak-anak kita dan istri keluarga kita. Niatnya sama sebagaimana biasa. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi. Kalau untuk pribadi, an untuk siapa, anaknya siapa namanya, istri siapa namanya, fardhon lillahi ta'ala. Kemudian tinggal kirim transfer kepada panitia pengumpulan zakat fitrah yang ditunjuk. Yang kedua, pastikan juga nominalnya harus tepat, ya. Tepat sebagaimana harga yang telah disepakati, seharga beras 3,8 kg beras. Sekali lagi jangan sampai kurang, apalagi kita menggunakan harga beras 2,5 kilo, itu tidak sah zakatnya, ya. Yang ketiga, jangan lupa yang niat adalah orang tua, ayah atau ibu, bukan anak, ya, karena niatnya anak tidak mensahkan zakat fitrah. Yang wajib niat adalah yang wajib menafkahi, dalam hal ini adalah orang tuanya masing-masing. Sekian penjelasan ini, semoga ada manfaatnya dan menghilangkan keraguan kita bahwasanya kita boleh pindah madhab dalam hal ini karena situasi tidak memungkinkan untuk berkumpul dan sebagainya. Maka silahkan mengambil langkah bijak untuk mengikuti madhab Hanafi, membayar zakat fitrah dalam bentuk uang di panitia. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.